Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan saya Herianto Siburian, saat ini bekerja di PT Perkebunan Nusantara 1 Regional 7 sebagai asisten tanaman dan peserta PLDP 3 Angkatan 25. Pada kesempatan ini, saya akan membahas mengenai PLDP 3 tanaman untuk modul Manajemen Bisnis. Manajemen bisnis meliputi Basic Plantation Management Skill, Budgeting and Task Control, dan Basic Decision Making and Problem Solving. Basic Plantation Management Skill. Seperti yang kita ketahui, PTPN adalah BUMN yang bergerak di bidang usaha perkebunan. Dalam manajemen perkebunan, planters harus memiliki manajemen skill untuk mendukung usaha perkebunan agar berjalan dengan optimal. Pertama, para planters harus memiliki skill atau pemahaman terkait budaya perusahaan. Dengan paham terhadap dunia perusahaan, maka dapat menyesuaikan dengan arah kebijakan dan budaya yang ada di dalam perusahaan tersebut. Kemudian, kemampuan teknis pekerjaan. Penting sebagai hal utama untuk menjalankan SOP. Kemudian, kemampuan adaptasi dan interaksi terkait dengan kehidupan sosial lingkungan kerja. Ini penting untuk mendukung perusahaan dan personality untuk mencapai tuntutan profesi yang diinginkan oleh perusahaan dan lingkungan. Budgeting and Task Control atau disebut juga sistem perencanaan dan pengendalian sistem manajemen disingkat SPPM diperlukan untuk pendukung daripada usaha perkebunan di dalam suatu manajemen. SPPM adalah suatu sistem terintegrasi antara perencanaan, proses strategi penganggaran, pencatatan pertanggungjawaban dalam menjalankan organisasi agar perusahaan dapat mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Aspek perencanaan perusahaan bertujuan untuk menempatkan arah, mengurangi ketidakpastian, meminimalisir kemungkinan tindakan yang sia-sia dan pemborosan. Elemen pengendalian manajemen atau COSO Framework meliputi pertama lingkup pengendalian, kedua penaksiran risiko, ketiga aktivitas pengendalian, keempat informasi dan komunikasi, dan kelima pemantauan atau monitoring. Kemudian manfaat dari perencanaan membantu para manajer untuk berorientasi pada masa depan dan goals, meningkatkan koordinasi dalam pengambilan keputusan dan perencanaan apa yang harus dicapai dalam hal tersebut. Juga diperlukan decision making yang problem solving. Decision making dan problem solving adalah proses untuk memilih identifikasi apa yang akan digunakan, informasi-informasi apa yang dicari, dan di-assessment untuk mencari alternatif solusinya. Terdapat 3 decision making perspektif, yaitu rational decision making, bounded rationality, intuitive decision making. Rational decision making artinya jenis pengambilan keputusan yang bersifat logis dan konsisten serta memaksimalkan nilai dalam batasan-batasan spesifik. Bounded rationality adalah pengambilan keputusan yang rasional dengan model yang disederhanakan dengan mengeluarkan hal-hal esensi dari masalah tanpa menangkap semua kompleksitasnya. Intuitive decision making ialah membuat keputusan berdasarkan pengalaman, perasaan, dan akumulasi pertimbangan. Setelah adanya decision making, perlu adanya problem solving yang merupakan tindakan terhadap definisi permasalahan, kemudian mengidentifikasinya, memprioritaskan, lalu mencari solusi alternatif, dan mengimplementasikan solusi tersebut. Adapun 4 step problem solving, yang pertama adalah terkait dengan masalah. Mengidentifikasi daftar permasalahan spesifiknya, apa prioritas masalahnya, kemudian kedua sebab masalahnya dianalisis. Ketiga, alternatif solusi terbaik dipilih, keempat perencanaan tindakan dan persoalan potensial, rencana tindakan dari solusi terbaik yang dipilih, kemudian dianalisis persoalan potensial yang memungkinkan. Mungkin demikian yang dapat saya sampaikan terkait dengan modul 2 ini, sampai bertemu kembali. Terima kasih.